Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika akan menjelaskan materi mengenai penyusunan laporan penelitian yang diampu oleh Ibu Norma Indriani Maftuhul Jannah MPD. Adapun anggota dari kelompok 13 yaitu yang pertama Diana Nadifah dengan NIM T2018-7005 sebagai pemateri. Yang kedua, Adinda Nurmala Firdausi dengan NIM T2018-7007 sebagai pemateri pertama, dan Dewi Fatma Kumala dengan NIM T2018-7036 sebagai pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian laporan dan sistematika penulisan laporan. Pengertian laporan. Laporan penelitian merupakan uraian sistematis yang berisi tentang kegiatan dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Menyusun laporan merupakan tugas akhir dari proses penelitian. Nah, dalam kali ini kita tidak akan membahas mengenai ukuran kertas maupun font pengetikan, tapi kita lebih membahas ke bagaimana laporan itu disusun sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Laporan penelitian itu pada awalnya merupakan sifatnya itu draft yang masih perlu disempurnakan. Penyempurnaan dilakukan dengan cara menyeminarkan hasil penelitian atau mengkonsultasikan pada ahli atau pembimbing. Dengan diseminarkan atau dikonsultasikan, maka kekurangan-kekurangan yang terdapat pada laporan penelitian akan segera diperbaiki. Laporan penelitian merupakan laporan ilmiah. Maka dari itu harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagiannya, sehingga pembaca lebih mudah memahami langkah-langkah yang telah ditempuh dalam penelitian dan hasilnya. Karena sifatnya ilmiah, maka harus replaceable, artinya harus bisa diulangi oleh orang lain yang akan membuktikan hasil penemuan dalam penelitian itu. Untuk itu, maka setiap langkahnya harus jelas. Titik tolak penyusunan laporan penelitian adalah rancangan penelitian yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan rancangan penelitian ini sangat penting, kala dalam rancangan penelitian berisi tentang langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian. Maka, dalam laporan penelitian ini berisi laporan pelaksanaan dan hasil rancangan dari penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu sistematika penyusunan laporan. Bisa dilihat di tabel 12.1, di mana di situ yang pertama itu ada halaman judul, ada abstrak, ada pengantar, daftar isi, juga ada daftar gambar, daftar tabel, barulah kita bisa menuliskan bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, isinya ada yang pertama ada latar belakang, terus ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat, juga spesifik dari produk. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke bab 2. Bab 2 itu ada landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Nah, di dalam bab 2 ini isinya ada apa saja? Nah, yang pertama itu ada deskripsi teori, dan yang kedua ada kerangka berpikir, dan yang ketiga itu ada hipotesis atau produk yang akan dihasilkan. Setelah itu kita bisa lanjutkan ke bab 3. Bab 3 itu adalah prosedur penelitian yang mana ada metode penelitian, terus ada tahap penelitian. Nah, tahap penelitian ini kita bagi menjadi 4, yaitu ada populasi dan sampel, terus ada teknik pengumpulan data, ada instrumen, juga ada analisis data. Nah, yang ketiga itu ada rancangan produk, yang keempat ada tahap pengembangan atau development, yang kelima ada revisi produk 1, selanjutnya ada pengujian lapangan utama. Nah, di pengujian lapangan utama ini ada
lima tahap, yaitu yang pertama desain, uji coba atau eksperimen, yang kedua sampel penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat ada instrumen penelitian, dan yang kelima adalah teknik analisis datanya. Lalu setelah itu kita bisa revisi produk kedua, dan yang terakhir pengujian lapangan operasional. Selanjutnya kita bisa lanjut ke bab 4. Bab 4 ini isinya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada deskripsi data atas jawaban terhadap rumusan masalah yang pertama. Yang kedua itu ada deskripsi data atas jawaban dan rumusan masalah yang kedua. Dan yang ketiga itu ada deskripsi terhadap produk yang telah dihasilkan. Misalnya produknya modelnya apa saja itu bisa dilihat di PPT dari kelompok 13. Dan yang selanjutnya itu adalah deskripsi data atas jawaban terhadap rumusan masalah validitas produk. Nah, itu isinya ada apa saja? Nah, pertama itu ada efektivitas produk, yang kedua ada efisiensi produk, yang ketiga ada kepraktisan produk, yang keempat ada performa dari produk. Nah, yang kelima itu ada pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya kita bisa lanjut ke bab 5. Bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran dari penggunanya. Lalu ada daftar pustaka, lampiran instrumen, lampiran data, lampiran produk yang dihasilkan berikut buku panduan dari penggunaan produk. Laporan penelitian itu harus dilampiri dari bulir-bulir yang sudah saya jelaskan tadi, dengan dilampiri instrumen penelitian, perhitungan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, data mentah hasil pengukuran, dan lampiran perhitungan analisis data atau hipotesis. Maka orang lain dapat mengecek kebenaran dari penelitian itu. Bila mereka ragu, maka mereka dapat mengulangi penelitian dengan populasi sampelnya sama, terus teori yang digunakan, instrumen yang digunakan sama, teknik pengumpulan datanya sama, dan analisisnya juga sama pula. Hasil dari penelitian ulangan ini dapat dibandingkan lagi dengan penelitian yang selanjutnya. Hasil dari penelitian ulangan ini bisa dibandingkan dengan penelitian yang pertama. Apabila kondisi populasinya itu tidak berubah, maka hasil penelitian yang baik adalah hasilnya tidak akan berbeda secara signifikan. Hal-hal yang berkaitan erat dalam kerangka penyusunan laporan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 12.1, yang mana tujuan itu berkaitan erat dengan rumusan masalah, terus hipotesis itu juga berkaitan erat dengan rumusan masalah, kesimpulan ini adalah berangkatnya dari tujuan, dan saran itu dari hasil kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nadifah, NIM T 2018-7005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang contoh penelitian dan pengembangan. Pemateri sebelumnya sudah menjelaskan mengenai sistematika laporan penelitian dan pengembangan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh laporan penelitian disertasi Samsudi pada tahun 2006 yang menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan sistematika yang lebih sederhana. Yang pertama adalah judul penelitian. Nah, judul di sini yaitu pengembangan model pembelajaran program produktif sekolah menengah kejuruan, studi model preskriptif dengan penerapan learning guide pada program keahlian teknik mekanik otomotif. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu model pembelajaran produktif seperti apakah yang sesuai diterapkan pada SMK Keahlian Teknik Mekanik Otomotif bidang keahlian teknik mesin. Yang ketiga yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan masalah. Contohnya yaitu yang pertama, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran produktif saat ini oleh guru program keahlian teknik mekanik otomotif SMK? Yang ketiga, bagaimanakah tingkat keterapan desain model pembelajaran yang dihasilkan yang dilihat dari aspek peningkatan prestasi siswa, dukungan terhadap pelaksanaan guru,
substansi, isi, dan fleksibilitas struktur desain model, keselarasan dengan dukungan alat dan bahan, potensi dukungan stakeholder. Yang keempat yaitu bagaimanakah dampak penerapan model pembelajaran program produktif yang dihasilkan terhadap aspek peningkatan prestasi siswa, dukungan terhadap pelaksanaan tugas guru, khususnya dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Keempat, yaitu model hipotetik. Model hipotetik berdasarkan kajian teori pembelajaran preskriptif dan penelitian lapangan di lapangan, diajukan hipotesis yang berupa model hipotetik pembelajaran preskriptif dengan learning weight seperti ditunjukkan pada gambar 11.2. Kelima, yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, yang pertama terdiri dari metode. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian dan pengembangan. Prosedur penelitian yang kedua yaitu tahap penelitian. Tahap penelitian terdapat 3 tahap. Yang pertama, tahap studi pendahuluan, dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahap penelitian yang kedua yaitu tahap pengembangan desain model dengan menerapkan pendekatan deskriptif. Dilanjutkan dengan penerapan uji coba terbatas desain model dengan menerapkan metode eksperimen. Setelah ada perbaikan dari uji terbatas, maka dilanjutkan dengan uji yang lebih luas dengan metode eksperimen. Tahap yang ketiga yaitu tahap validasi model dengan metode eksperimen kuasi. Tahapan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Model pembelajaran program produktif SMK. Di sini terdapat 3 komponen, yaitu rencana tes kompetensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, dari ketiga komponen tersebut terdapat isi dari ketiga komponen tersebut, yaitu yang pertama rencana isi, terdiri dari tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi. Yang kedua yaitu implementasi. Implementasi terdiri dari yang pertama prinsip perspektif. Prinsip perspektif masih terdiri lagi menjadi beberapa bagian, yaitu sesuai kompetensi, tugas bertahap, fokus individu, dan pembelajaran tuntas. Yang kedua learning guide, yaitu yang pertama modul pembelajaran, yang kedua learning guide, yang ketiga job sheet, yang keempat learning step, dan yang terakhir self check. Sedangkan evaluasi terdiri dari formatif dan sumatif, pendekatan PAP, dan yang terakhir integrasi tes tertulis dan kinerja. Dari ketiga komponen tersebut, maka akan mencapai sasaran yaitu prestasi diklat produktif siswa. Nah, gambar ini merupakan gambar 12.2 model hipotetik pembelajaran prospektif pada SMK dengan penerapan learning guide. Sistematika laporan penelitian dan pengembangan yang keenam yaitu hasil penelitian. A. Penyelenggaraan pembelajaran produktif saat ini. Pembelajaran program produktif, penyusunan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang terjadi selama ini tidak sejalan dengan model dan prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran tugas-tugas pembelajaran siswa belum mengoptimalkan modul dan instruksional sheet, serta belum mengembangkan panduan spesifik sesuai pembelajaran kompetensi. Penyelenggaraan pembelajaran belum banyak oleh institusi pasangan dalam menyelenggarakan diklat produktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ini merupakan gambar 12.3 tahap kegiatan penelitian dan pengembangan model pembelajaran program produktif SMK. Tahap yang pertama, tahap studi pendahuluan, terdiri dari studi literatur,
studi lapangan tentang bentuk pembelajaran program produktif yang terjadi, deskriptif dan analisis temuan. Yang kedua, tahap studi pengembangan. Evaluasi dan perbaikan terdiri dari 2 uji coba. Yang pertama, uji coba terbatas, yaitu temuan draft desain model pembelajaran preskriptif dan penyusunan perangkat model pembelajaran preskriptif. Yang kedua, uji coba lebih luas, terdiri dari evaluasi dan penyempurnaan model hipotetik. Pada tahap evaluasi, ini merupakan model final yang terdiri dari tes awal, implementasi model, dan tes akhir. Selanjutnya yaitu pengujian model. Pengujian untuk mengembangkan model dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, pengujian terbatas. Pengujian terbatas dilakukan pada 1 SMK dengan 3 kali pengujian, yaitu uji coba 1, uji coba 2, dan uji coba 3. Model yang digunakan yaitu model eksperimen model single one shot case study. Model eksperimen ini digambarkan seperti pada gambar 12.4 berikut. Selanjutnya, hasil pengujian dilakukan pada tabel 12.2. Nah, ini merupakan tabel 12.2, yaitu data hasil uji coba terbatas. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 2 lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai uji coba 1, yaitu 71,28 lebih besar dari 68,67 dan T hitung 10,45 lebih besar dari T tabel 2,00. Selanjutnya, nilai rata-rata uji coba 3 lebih besar dan berbeda secara signifikan dengan nilai uji coba 2, yaitu 76,19 lebih besar dari 71,18 dan nilai uji coba 3 lebih besar dari uji coba 1, yaitu 79,19 lebih besar dari 68,67. Kesimpulannya yaitu model yang dihipotesiskan terbukti efektif berdasarkan pada pengujian terbatas. Dalam uji coba terbatas, penerapan desain model memperoleh hasil. Yang pertama, substansi isi dan fleksibilitas struktur desain model termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua, penerapan desain model memberikan kemudahan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melanjutkan penjelasan hasil penelitian dari pemateri sebelumnya. Yang pertama ada pengujian yang lebih luas. Nah, pengujian yang lebih luas ini dilakukan pada tugas SMK, yaitu SMK A, SMK B, dan SMK C dengan desain one group pretest post-test seperti gambar tabel 12.5 ini. Nah, pada tabel 12.5 ini mengatakan bahwa pretest treatment penerapan model post-test dilakukan pada SMK A, SMK B, dan SMK C. Setiap SMK dilakukan pengujian selama 3 kali, yaitu uji coba 4, uji coba 5, dan uji coba 6. Selanjutnya pengujian di SMK A. Data hasil pengujian model pada SMK A dengan jumlah siswa 36 dapat dilihat pada tabel 12.3. Berdasarkan tabel 12.3, pengujian dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu uji coba 4, uji coba 5, dan uji coba 6. Model dapat dinyatakan efektif apabila nilai uji coba 5 lebih besar daripada nilai uji coba 4 dan nilai uji coba 6 lebih besar daripada nilai uji coba 5.
hasil pretest 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil post-test. Nah, kita bisa lihat tabel 12.3 seperti ini. Nah, berdasarkan tabel 12.3 terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 yaitu 73,18 lebih besar daripada nilai uji coba 4 dengan nilai rata-rata yaitu 71,17. Dalam pengujian signifikannya diperoleh harta T hitung lebih besar daripada harta T tabel dengan nilai T hitungnya 6,39 dan T tabelnya dengan nilai 2,00. Dengan demikian, perbedaan tersebut dinyatakan signifikan. Selanjutnya, rata-rata uji coba 6 yaitu dengan nilai 76,61 lebih besar daripada nilai uji coba 5 dengan nilai 73,28 dan harga T hitungnya 8,45 lebih besar daripada harga T tabel dengan nilai 2,00. Rata-rata uji coba 6, 76,61 juga lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 4 dengan nilai 71,17 dan harga T hitung 13,12 lebih besar daripada T tabel dengan nilai 2,00. Perbedaannya signifikan. Kesimpulannya, model efektif pada SMKA karena setiap uji coba menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, pengujian di SMKB. Data hasil pengujian model pada SMKB dengan jumlah siswa 38 ditunjukkan pada tabel 12.4. Berdasarkan tabel 12.4 terlihat bahwa pengujian dilakukan sebanyak 3 kali yaitu uji coba 4, uji coba 5, dan uji coba 6. Model dapat dikatakan efektif apabila nilai ujian uji coba ke-5 lebih besar daripada nilai uji coba ke-4 dan nilai uji coba ke-6 lebih besar daripada nilai uji coba ke-5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji signifikasinya hanya hasil post-test. Kita bisa lihat pada tabel 12.4, yaitu hasil dari data pengujian secara luas pada SMKB. Terlihat pada tabel 12.4 bahwa nilai rata-rata uji coba 5 lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 4. Dalam pengujian signifikannya, diperoleh harta T hitung lebih besar daripada harta T tabel, sehingga demikian perbedaannya dapat dinyatakan signifikan. Dan kita bisa lihat juga nilai rata-rata uji coba 6 lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 5 dan harga T hitungnya lebih besar juga daripada harga T tabelnya. Selanjutnya, uji coba 6 lebih besar daripada uji coba 4 dan harga T hitung lebih besar dari harga T tabel. Jadi perbedaannya signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model efektif pada SMKB karena setiap diuji coba menghasilkan nilai yang cenderung tinggi. Selanjutnya, pengujian di SMKC. Data hasil pengujian model pada SMKC dengan jumlah siswa 36 dapat ditunjukkan pada tabel 12.5. Berdasarkan tabel 12.5 ini, pengujian dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu uji coba 4, 5, dan 6. Model dapat dinyatakan efektif jika nilai rata-rata uji coba 5 lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 4 dan nilai rata-rata uji coba 6 lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 5. Hasil pretest untuk 3 kelompok sama, sehingga yang diuji hanya signifikasinya hasil post-test dengan jumlah sampel 38. Kita bisa lihat pada tabel 12.5 yaitu hasil pengujian secara luas pada SMKC. Nah, berdasarkan tabel 12.5 dapat terlihat bahwa nilai rata-rata uji coba 5 lebih besar daripada uji coba 4. Dalam pengujian signifikannya diperoleh harta T hitung lebih besar daripada harta T tabel. Dengan demikian perbedaannya disebut
dinyatakan signifikan. Selanjutnya, rata-rata uji coba 6 lebih besar daripada nilai rata-rata uji coba 5, dan harga T hitungnya juga lebih besar daripada harga T tabelnya. Selanjutnya, rata-rata uji coba 6 juga lebih besar daripada uji coba 4, dan harga T hitungnya juga lebih besar daripada harga T tabelnya. Jadi perbedaannya dinyatakan signifikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa model juga efektif pada SMKC karena setiap pengujiannya menghasilkan nilai yang cenderung lebih tinggi. Nah, berdasarkan uji coba yang lebih luas pada 3 SMK ini, terlihat bahwa model pembelajaran preskriptif dengan learning guide lebih meningkatkan prestasi siswa bila dibandingkan dengan model pembelajaran yang telah ada. Selain itu, dalam uji coba lebih luas pada 3 SMK ini, penerapan desain pembelajaran preskriptif dengan learning guide memperoleh hasil yang pertama substansi isi dan fleksibilitas struktur model berkategori tinggi. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa secara signifikan. Data ditunjukkan pada tabel 12.3, 12.4, dan 12.5. Yang keempat, dalam skala sekolah tertentu, penerapan desain model memperoleh dukungan alat atau bahan serta dukungan dari institusi pasangan yang tinggi. Selanjutnya, tingkat keterterapan model. Data tentang tingkat keterterapan model ini ditunjukkan pada tabel 12.6 berikut. Model diuji coba pada SMK A, SMK B, dan SMK C yang masing-masing terakreditasi dengan sangat baik, dan sedang. Berdasarkan tabel 12.6 berikut, terlihat bahwa desain model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide memiliki tingkat yang tinggi terutama bagi SMK terakreditasi sangat baik dan baik, yaitu SMK A dan SMK B. Sedangkan SMK yang terakreditasi C, yaitu SMK C, faktor yang kurang mendukung dalam penerapan model terutama yang berkaitan dengan alat dan bahan pembelajaran produktif yang tersedia, serta dukungan institusi pasangan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Dengan demikian, bagi SMK yang terakreditasi sedang perlu mengupayakan alat atau hasil fasilitas dan bahan untuk memenuhi kebutuhan minimal dalam penyelenggaraan pembelajaran preskriptif dengan pembelajaran learning guide. Selanjutnya, validasi model. Validasi model meliputi dua hal, yaitu dampak penerapan model pada tugas guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran, dan dampak model terhadap prestasi belajar siswa. Yang pertama, dukungan terhadap tugas guru. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 14 guru tentang dampak penerapan model pembelajaran preskriptif dengan penerapan learning guide, diperoleh data seperti yang ditunjukkan pada tabel 12.6. Berdasarkan tabel 12.6 tersebut terlihat bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran tersebut, maka 79,92% guru menyatakan bahwa dalam menyusun rencana pembelajaran lebih mudah, dan 72% menyatakan dalam melaksanakan pembelajaran lebih mudah, dan 94,54 guru menyatakan dalam hal evaluasi pembelajaran lebih mudah. Kita bisa lihat pada tabel 12.6 yaitu data hasil observasi tentang tingkat keterterapan model. Yang kedua, peningkatan prestasi siswa. Pengujian dampak penggunaan model preskriptif dengan learning guide menggunakan metode eksperimen kuasi atau bisa disebut juga dengan kuasi eksperimental design. Model non-equivalent control group yang dapat digambarkan pada tabel 12.6 ini, dalam kuasi eksperimen ini terdapat kelompok eksperimen dan kontrol.
Tetapi pengambilan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tersebut tidak dilakukan secara random. Pengaruh treatment model pembelajaran preskriptif adalah apabila nilai O2 lebih besar daripada O4 dan perbedaannya signifikan. Kita bisa lihat pada tabel 12.7 yaitu dampak penerapan learning guide terhadap pelaksanaan tugas guru, yaitu menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya, data hasil validasi ditunjukkan pada tabel 12,8 berikut. Dari tabel terlihat bahwa uji coba validasi dilakukan sebanyak 3 kali dengan jumlah sampel masing-masing 105 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rata-rata kelompok eksperimen yaitu 1 sampai 72,73 dan kelompok kontrol yaitu 1 sampai 66,01, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai eksperimen kelompok kontrol. Selanjutnya, harga T hitung sama dengan 16,55 dan harga T tabel sama dengan 1,98. Maka dapat disimpulkan model pembelajaran preskriptif dengan learning guide dapat meningkatkan pembelajaran secara signifikan. Validasi kedua dan ketiga juga menunjukkan demikian, di mana nilai kelompok eksperimen lebih besar daripada atau lebih tinggi daripada kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan dan harga T hitung lebih besar daripada harga T tabel. Kesimpulannya, model efektif digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada program produktif. Dapat terlihat pada tabel 12.8 yaitu data hasil validasi model pembelajaran preskriptif. Nah, di sini ada kegiatannya yaitu kegiatan dari kelompok eksperimen 1 dan kelompok kontrol 1. Ada kelompok eksperimen 2 dan kelompok kontrol 2. Ada kelompok eksperimen 3 dan kelompok kontrol 3 dengan nilai masing-masing yang berbeda, yaitu rata-rata dari kelompok eksperimen 1 yaitu 72,73 dan kelompok kontrol dengan nilai rata-rata 66,1. Dapat kalian lihat pada tabel data hasil validasi model pembelajaran perspektif sebagai berikut. Selanjutnya terlihat pada gambar 12.7 yaitu langkah-langkah pelaksanakan model preskriptif dengan penerapan learning guide. Yang pertama yaitu guru instruktur menjelaskan materi subkompetensi. Selanjutnya membaca dan memahami modul pembelajaran. Selanjutnya membaca dan memahami dengan learning guide. Kemudian membaca dan memahami jump sheet. Nah, selanjutnya yang dilakukan guru atau instruktur yaitu penyelesaian tugas per tujuan tugas yaitu learning. Selanjutnya guru atau instruktur mengecek hasil penyelesaian tugas yaitu self check. Selanjutnya tes tertulis. Kalian bisa lihat pada tabel 12.7 ini pada tes tertulis, tes tindakan dan menguasai ini dilakukan oleh guru atau instruktur. Dan sebelumnya itu menguasai apa enggak gitu. Dan terakhir itu lanjut ke subkompetensi berikutnya. Demikianlah presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.